Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian sedang melihat video pembelajaran ini. Ada yang mungkin sambil ngopi, duduk di beranda, atau sambil rebahan. Asal jangan sambil berenang ya. Soalnya nanti ya handphonenya rusak ntar. Seringkali ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita akan dihadapkan pada permasalahan suatu permasalahan yang berkaitan dengan teknis atau permasalahan operasional. Permasalahan teknis atau permasalahan operasional ini diibaratkan adalah suatu urutan atau tahapan ketika kita menjalankan suatu bisnis ya. Dan biasanya urutan atau tahapan itu akan berkaitan dengan berbagai macam pihak, bisa berkaitan dengan supplier, mengenai pengadaan bahan baku kita, kemudian bisa berkaitan dengan bagaimana cara teknis kita melayani konsumen, dan hal-hal tersebut harus kita pertimbangkan secara teknis ya, secara operasional, gimana kita menjalankan suatu bisnis kita. Jangan sampai kita tidak tahu alurnya, tidak tahu flow bisnis kita, akhirnya kita malah mengecewakan konsumen karena kita tidak bisa tepat waktu dalam menyediakan suatu barang. Kita ambil contoh begini, kita menjadi suatu kontraktor lah ya, kontraktor perumahan, real estate gitu ya, cie mantap tuh kan, di wilayah itu Ciputat Nutuk tuh kan, apa Ciputat Nutuk, apa di wilayah Gunung Sindur tuh kan lagi banyak tuh proyek perumahan tuh. Nah, misalnya kita jadi pebisnis kontraktor rumah, kita harus mempertimbangkan kapan bahan baku tersebut, mulai dari semennya, pasirnya, gentengnya, itu datang ke lokasi proyek kita, ya nggak? Karena kalau kita nggak pertimbangkan ya, kita belum ada tukangnya nih, tiba-tiba kita udah mesen bahan, akhirnya bahan baku tersebut ya mangkrak kan di lokasi proyek kita, akhirnya kena hujan kena apa ya malah hancur kemana-mana, bahan bakunya semennya udah kena basah jadi keras gitu kan, karena kita tidak tahu alur prosesnya. Oh, berarti harusnya kita sediain dulu nih tenaga kerjanya, setelah kita kerjain ada tenaga kerjanya, kemudian apa yang kita lakukan? Oh, kita bangun dulu fondasinya, fondasi rumahnya kita petak-petakin dulu tuh, apa namanya, luasan, kita bikin sketnya dulu, denahnya dulu, buat menjadi acuan bagi para pekerja gitu lah ya. Jadi ada tahapan atau urutan yang harus kita kerjakan dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan urutan atau tahapan-tahapan proses ya, tahapan-tahapan proses operasional bisnis kita, dan gimana caranya kita mengalokasikan waktu dari setiap proses tersebut, dan bagaimana kita tahu proses apa yang paling kritis yang akhirnya bisa menyebabkan kemunduran dari suatu proyek tadi. Gimana caranya kita menentukan? Nah, dalam video ini kita sama-sama akan membahas suatu metode yang disebut dengan PERT, atau singkatan dari Program Evaluation Review Technique ya. Jadi suatu cara untuk menentukan suatu jalur atau proses-proses produksi yang harus dilakukan dalam suatu bisnis. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya kita menghitung proses mana yang merupakan jalur kritis yang tidak boleh sampai terlambat pengerjaannya ya. Saya harap kalian bisa melihat keseluruhan video ini dengan sesama, jangan di skip ya, karena sangat butuh pemahaman ketika kita mempelajari PERT ini dan CPM atau Critical Path Method tadi ya. Ya, kita sama-sama mulai pembahasan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk membangun program evaluation review teknik, PERT dan CPM ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan activity on node (AON), dan ada yang namanya activity on row gitu ya. Nah, perbedaannya sebenarnya, kalau activity on node
aktivitasnya atau kegiatannya itu di titik, di node kan, di titik. Sedangkan activity on arrow itu aktivitasnya ada di arah panah. Ya, biar lebih jelas kita lihat nih. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini contohnya A datang sebelum B. Sekarang kita pahami bagaimana kita menggambar ini. A datang sebelum B yang datang sebelum C. Berarti A ini datang sebelum B dan C. Kalau activity on node berarti kita gambarnya begini. A, kegiatan A itu ada di node-nya, di titiknya. Ya, itu adalah kegiatan pertama yang datang sebelum B. Berarti A harus ditulis sebelum B. Ya, kemudian yang datang juga sebelum C gitu ya. B datang juga sebelum C. Jadi ditulisnya begini. Sedangkan activity on arrow kita nulis kegiatannya di arah panah ini. Tuh. A, B, C. Berarti panahnya jadi ada 3. Sedangkan activity on node panahnya cuma 2 karena dia aktivitasnya ada di lingkaran ini, di node ini. Sedangkan activity on arrow aktivitasnya ada di arah panah ini. Ya. Kita lihat lagi biar kalian paham. A dan B, keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Berarti kalau activity on node, A dan B bisa dikerjakan bersamaan dan ini harus selesai dua-duanya baru bisa dikerjakan ke proses yang C. Maka gambarnya untuk activity on node seperti ini. Untuk activity on arrow, karena kegiatannya di arrow kan berarti di panah, berarti A, B gitu ya, bukan di node-nya ini ya, berarti di arah panahnya. Jadi ada 3 seperti ini. Itu activity on arrow. Itu kita lihat lagi deh. B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Berarti prosesnya A itu tidak bisa, proses A akan mempengaruhi kegiatan B dan C. Maka activity on seperti ini, sedangkan activity on the row ditulisnya seperti ini. Itu ya. Nah, C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. C dan D nggak bakalan bisa dimulai sebelum A dan B-nya selesai. Nah, ini dia. Nggak dan A dan B keduanya selesai. Berarti baik itu A dan B dimulai dulu baru bisa diselesaikan C dan D. Nah, ini untuk activity on the row-nya. Begitu juga untuk yang contoh E ya. Itu ini juga sama dikasih contohnya, lihat lagi di PowerPoint-nya kalau belum paham ya. Nah, saya biar mudahnya, biar kalian juga nggak terlalu bingung ya, saya hanya akan menggunakan activity on node. Cuman ketika kalian nanti di kerja, di proses kerja, kalian disuruh membuat part seperti ini, kalian paham juga ya, ada sebenarnya ini bisa digambar dengan software ya. Tapi software itu tidak selalu menggunakan activity on node, tapi juga bisa menggunakan activity on arrow. Paling nggak kalian paham ya. Nah, sekarang saya mau mengajarkan gimana cara menggambarnya, mengkonsepnya, bukan menggunakan softwarenya, gitu ya. Tuh, nah tapi saya hanya dalam hal ini saya hanya menggunakan activity on node ya, gitu. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini nih. Ini contoh soal pemerintah akan membangun rumah sakit. Nah, ini proses manajemen proyek nih. Ya, dia kontraktor untuk bangunan lah ya. Dia akan membangun rumah sakit di mana harus melakukan beberapa kegiatan, yakni membangun komponen internal, modifikasi atap, bla 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 bla, sampai kegiatan yang terakhir yaitu pemeriksaan ya. Ini pemeriksaan dan pengujian. Gimana caranya kita membuat activity on node ya? Kita lihat dulu di soal itu pasti ada tabelnya, tabel seperti ini. Nah, pasti ini masih bagian dari soal. Diperhatikan kegiatan A yakni membangun komponen internal. Di sini dibilang tidak ada pendahulu langsung. Begitu juga dengan kegiatan B yakni memodifikasi atap dan lantai. Dia tidak ada pendahulu langsungnya. Berarti A dan B itu bisa dikerjakan secara bersamaan ya, gitu kan. Kemudian C-nya membangun tumpukan, dia harus dikerjakan setelah A gitu ya. Maksudnya kayak gitu nih, cara bacanya. C harus dikerjakan setelah A. Nah, sedangkan yang D
yakni menuangkan beton dan memasang rangka, itu baru bisa dikerjakan ketika A dan B selesai, gitu. Begitu seterusnya, ya. Gimana cara buatnya? Nah, kita lihat nih, ini cara membuatnya. Pertama, kita lihat ya. Pertama, ini activity on note. Pertama, kegiatan A dan B ya, itu bisa dilaksanakan tanpa ada kegiatan pendahulu. Berarti kita bisa bilang begini, kita bisa buat gambaran seperti ini, ya kan? A dan B tidak ada kegiatan pendahulunya. Kita bisa buat seperti ini, dan A dan B tidak punya keterikatan kan? Maksudnya B duluan yang harus kerjain baru A, nggak ada. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian lanjut ke yang C, membangun tumpukan. Dia pendahulunya adalah A. Berarti kita akan buat di sini dong harusnya nih ya. Kita baru bisa membuat C kalau A-nya sudah selesai. Pasti. Tuh, aktivitasnya, activity on note-nya di sini. Itu cara gambarnya. Kemudian yang D, menuangkan beton dan memasang rangka. Itu aktivitas pendahulunya adalah A dan B. Gimana cara gambarnya buat D? Nah, lihat tuh. Tuh, berarti ini A-nya ini harus ke poin yang D, begitu juga dengan B-nya harus ke poin yang D. Ini jadi cara bacanya adalah, oh kegiatan D ini harus selesai ya, dia baru bisa dikerjakan kalau A dan B-nya selesai juga. Jadi kita baru bisa mengerjakan D kalau A dan B sudah selesai. Kita gambarnya begini. Kemudian yang E, membangun pembakar temperatur, dia baru bisa dikerjakan pendahulu langsungnya adalah C. Nah, berarti E ini harus didahului dengan kegiatan C. Kegiatan C selesai baru bisa bikin kegiatan E, begitu. Kegiatan F ya, ini memasang sistem kendali polusi. Bisa dikerjakan apabila kita sudah mengerjakan C yang F ya. Berarti ke sini nih. Tuh, berarti E dan F bisa dikerjakan secara bersamaan kalau C-nya sudah selesai. Gitu dong. Kan gambarnya kayak gitu ya. Jadi kalian perhatikan cara gambarnya, kalian harus pinter-pinter nih gambarnya, memahami logika soalnya. Kemudian lanjut lagi. Saya habisin dah contohnya biar kalian paham. G, membangun alat pencegah polusi, itu kegiatan G baru bisa dilaksanakan kalau D dan E-nya selesai. D dan E selesai. Berarti kita bikinnya di sini dong. D sama E-nya harus selesai dulu ya. E-nya selesai, D-nya juga selesai. Baru kita bisa bikin kegiatan G. Pasti panahnya di sini. Tuh. Tuh, D dan E selesai baru bisa bikin kegiatan G, ya kan? Tuh. Kegiatan H. H baru bisa dilaksanakan yakni pemeriksaan dan pengujian kalau F dan G-nya selesai. Berarti F dan G-nya harus selesai. Berarti kita bisa bikin di sini nih H-nya. Pasti activity on note-nya di sini. Nah, ini gambarnya. Kita buat gambar ini dulu. Oke. Ya, ini dulu yang kita pelajari ya. Nih kalian menggambar activity on note dari dari proses produksi yang tadi kita sudah bahas sama-sama. Nah, biar kalian lebih paham lagi, nanti di aktivitas berikutnya ada tugas. Ingat, ada batasan waktu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lebih dari itu nggak diterima. Oke. Nah, ini dia soalnya. Jadi soalnya saya tidak akan berikan di aktivitas yang assignment di bawah, tapi di dalam video ini. Ini dia soalnya. Silakan kalian screenshot ya. Biar kalian gampang kerjainnya, kalian screenshot ya. Jadi kalian nanti gambar, kemudian foto dan upload jawabannya di aktivitas setelah video ini di assignment ya. Oke. Pasti kalau kalian ngelihat videonya sampai habis, kalian tahu soal ini. Oke, ini dia soalnya. Jawabannya nanti dikirimkan di aktivitas di bawahnya. Ingat, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lebih dari waktu tersebut tidak akan saya terima. Oke, nah ini saya untuk ngecek kalian lihat video ini sampai dengan selesai atau tidak ya. Kalau tidak selesai, berarti kalian nggak tahu ada tugasnya. Tugasnya silakan kalian kirimkan di aktivitas di bawahnya. Ingat, sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Oke,
Lebih dari itu tidak akan saya terima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.